Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Flora Lopitasari. Saya duduk di kelas 6. Kegiatan pembelajaran bersama Bapak Sarunanda yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Saya merasa bahagia, semangat, dan selalu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Demikian testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri wa alihi wasallam. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa berkumpul untuk berdiskusi soal salam yang kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru yang hebat dan juara semuanya, baru diskusi budaya positif ini. Nah, selanjutnya langsung saja untuk membersihkan waktu budaya positif. Next slide Pak Ivan. Di sini disiplin positif itu seperti apa? Nah, kita sebagai guru, sebagai pendiri, tujuan kita itu apa? Yaitu untuk menciptakan anak-anak kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa membuat perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita membiasakan peserta didik kita ini lahir dari dalam dirinya sendiri untuk penanaman kebaikan ataupun nilai-nilai kebaikan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan hanya oleh kita sebagai pendiri, tapi kita harus menyadarkan, harus menanamkan peserta didik ini nilai-nilai kebaikan ini tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, next. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kita sebagai guru juga namanya dalam peserta ini pasti yang namanya keinginan ataupun motivasi perilaku manusia yang antaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini pasti beragam motivasi peserta didik kita. Di antaranya untuk kenyamanan atau menghindari dari hukuman. Ada juga mereka ingin motivasinya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari kita. Yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita sebagai pendidik yang mana yang bisa berikan? Apakah dengan memberikan ketidaknyamanan adalah hukuman ataupun memberikan imbalan atau penghargaan, atau ingin penanaman menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Next, selanjutnya di sini juga ada yang dinamakan dengan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nanti kita sebagai pendidik sering melakukan atau menangani peserta didik kita. Di antaranya ada hukuman, ada konsekuensi atau restitusi. Di sini hukuman adalah hukuman bersifat tiba-tiba. Terkadang tidak sesuai dengan masalah dan anak merasa disakiti dan dipermalukan. Kita ini sebagai apa? Sebagai penghukum atau seperti apa? Di sini hukuman sudah jelas, berarti hukuman bersifat tiba-tiba. Anak ketika melanggar peraturan, kadang-kala kita itu memberikan hukuman dengan apa? Dengan efek jerah atau efek akan berubah atau masa depannya seperti apa? Nah, di sini kita sebagai penentu dasar perilaku peserta didik kita dalam penanaman nilai-nilai kebaikan. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi, di mana yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Mungkin hukuman dan konsekuensi adalah ambil video.
Tetapi bedanya referensi itu sudah disepakati aturan-aturannya dan sudah dibahas dengan peserta didik kita. Jadi ini sudah direncanakan oleh guru dan peserta didik dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dari kepala sekolah, dari guru dan peserta didik. Jadi semuanya sudah direncanakan, berbeda dengan hukuman. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi yaitu mengarahkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan mengajarkan bagaimana memperlakukan orang lain sehingga dapat melakukan perubahan perilaku dalam jangka waktu yang panjang. Di sini saya bekali dalam calon guru penggerak, haruslah kita sebagai pendidik juga, tetapi bukan hanya guru penggerak atau peserta penggerak, tetapi kita motor yang kepesertaan didik kita harus menanam seperti apa, haruskah hukuman ataukah konsekuensi atau restitusi. Di sini restitusi yaitu mengarahkan murid atau memperlakukan murid atas dasar dia menemukan solusinya sendiri, seperti pernah yang kita alami di sekolah kita. Jadi kita ada beberapa tahap restitusi di sini, nanti akan dibahas dengan segitiga restitusi. Next. Di sini ada di layar sudah ada beberapa tampilan fungsi kontrol. Di sana ada yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Di sini kita sebagai guru pendidik yang selalu berkomunikasi dengan peserta didik kita, apakah sudah sesuai yang mana nih kita posisinya? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Dari penghukum di sini berarti adalah menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti ataupun menyingkir peserta didik kita. Dalam hal misalkan kamu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kritik dengan alasan membentak, dan dari menyalahkan atau orang lain. Dan efeknya kepada peserta didik kita ini akan tidak peduli, rasa tidak peduli dalam diri kalau kita melaksanakan posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Dampaknya apa? Dampaknya dalam jangka waktu panjang, bahkan sampai peserta didik kita itu sampai dewasa. Mungkin Bapak Ibu guru juga di sini pernah mengalami bahwa SD, SMP, SMA ataupun sampai perguruan tinggi yang dihadapi oleh guru kita dulu itu seperti apa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jujur saya pernah mengalami yang namanya penghukum, di mana saya sebagai murid pernah dihukum dan bahkan sampai teringat sampai sekarang. Efeknya itu sangat jangka panjang. Nah yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah dalam penanaman karakter kepada peserta didik. Hasilnya apa? Hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau bahkan peserta didik itu berbohong. Atau berbohong walaupun dia mengatakan maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, tapi dia itu berbohong. Karena kita membuat merasa bersalah. Bahkan peserta didik itu merasa rendah diri, merasa sangat gagal ataupun merasa tidak berharga karena kita memposisikan kita itu sebagai guru membuat merasa bersalah. Saya kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Sekolah sangat kecewa apa yang kamu sudah mencemarkan di sekolah. Posisi seperti itu peserta didik akan merasa bersalah. Selanjutnya kita sebagai teman. Dalam konteksnya kita teman, mungkin kita juga sering melakukan komunikasi dalam peserta didik itu dengan teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kita sering tiktokannya baru seperti layaknya teman, mereka curhat, kita dekat, bahkan berani layaknya sebagai teman. Di sini guru berkata, lakukanlah untuk Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah ucapan kepada murid kita. Nah, dia akan sebagai teman seperti apa? Dan sifatnya sebagai teman ini adalah ketergantungan. Ketergantungannya seperti apa?
Nah, misalkan murid, nggak ada guru ini, saya nggak suka kalau diganti sama guru yang lain. Nah, jadi ketergantungan. Kalau kita tidak ada dalam situasi yang mereka butuhkan, mereka akan merasa kehilangan, merasa dia tidak punya inisiatif sendiri, karena kita memposisikannya sebagai teman. Selanjutnya, yaitu kita sebagai pemantau. Dari kata ini sudah jelas ya, kita dipantau, merasa peserta didik kita itu diawasi, dipantau terus. Nah, kita itu seperti apa? Apakah pemantau ataupun pembuku, teman atau pembuat merasa besar peserta didik kita? Dampaknya apa dari segi pemantau? Anak dampaknya pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman dengan memantau. Nah, kamu kalau melakukan ini nanti ada hukuman. Wah, was-was bahasa diri kita. Karena kalau melakukan hal-hal yang lain yang terlihat akan ada hukuman, akan ada hadiah. Karena kita memposisikan sebagai pemantau. Selanjutnya, kita sebagai manajer. Manajer seperti apa? Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik kita. Nah, apa yang kita yakini, apa yang kamu lakukan sudah baik apa belum? Kalau kamu yakini ini baik, harusnya seperti apa atau dikembangkan seperti apa? Kalau hal ini tidak baik, harus kamunya melakukan seperti apa atau diperbaiki. Nanti peserta didik kita akan menentukan solusinya. Nah, posisi ini kita sebagai manajer, yang namanya dampaknya peserta didik ini dapat mengevaluasi diri sendiri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ini adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu di sini sedang memposisikan seperti apa terhadap murid kita? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau ataupun manajer? Yang paling terbaik adalah manajer. Sesekali kita memang harus beradaptasi dalam perubahan-perubahan yang baik. Memang harus susah ataupun kita harus berkolaborasi atau kita harus menyelesaikan diri, karena posisi-posisi ini harus kita terapkan. Jangan sampai kita sebagai korban dulunya sebagai dihukum, sekarang memberikan lagi kepada murid kita sebagai penghukum. Jadi sadar wakilnya gitu ya. Orang membuat efek jerah yang jangka panjang. Next, selanjutnya di sini ada satu pertanyaan, keyakinan kelas atau peraturan kelas. Di sini seiring sesuai guru penggerak, dan kita akan membuat aturan di kelas kita dan juga di sekolah kita. Apa sih bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Seperti tadi, peraturan kelas adalah aturan yang sudah dibuat tetapi sepihak. Misal kita yang membuat tetapi peserta didik kita tidak ikut serta. Tetapi kalau keyakinan kelas semua terlibat. Jadi kita menanyakan dulu kepada peserta didik, sebaiknya kita akan membuat peraturan, kamu maunya seperti apa? Mungkin banyak argumen atas aspirasi dari peserta didik kita. Pak, saya jangan terlambat sekolah, pasti akan nanti di kelas akan keluarlah kata-kata yang beragam. Nah, di sini yang paling tepat apa? Yaitu keyakinan kelas. Jadi peserta didik dalam membuat peraturan, peserta didik sudah terlibat langsung dan disepakati secara bersama-sama. Itulah keyakinan bedanya keyakinan kelas ataupun peraturan kelas. Dan juga kebutuhan manusia itu bermacam-macam ya. Nanti ada mungkin dari Bapak Ibu untuk sharing ataupun berbagi. Next. Di sini keyakinan kelas adalah membuat murid memahami tujuan dari sebuah peraturan sehingga mereka dapat melaksanakan tujuan itu dengan sukarela dan bertanggung jawab. Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini alhamdulillah saya sudah menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama, dan tujuannya apa? Untuk menanamkan siswa itu bertanggung jawab atas yang sudah mereka sepakati. Kalau mereka melanggar, mereka sudah sadar dengan
apa yang mereka sudah sepakati. Jadi mereka akan timbul rasa tanggung jawab atau inisiatif untuk menjadi lebih baik lagi dalam penanaman karakter, terutama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Demikian presentasi dari budaya positif yang saya paparkan. Semoga menambah wawasan bagi kita semua, dan kita juga akan sharing diskusi mengenai tentang budaya positif. Contohnya kita akan membuat positif dalam segitiga restitusi. Kemarin kita sudah membahas tentang segitiga restitusi menanggapi masalah atau masalah-masalah dari peserta didik kita. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Sebelum dilanjut, ada yang mungkin ditanyakan? Kalau tidak ada, dari Bapak sekolah Ibu. Tadi saya tertarik sekali ya dengan paparan Bapak tentang hukuman, kemudian konsekuensi, juga tentang restitusi ya. Untuk semua itu tentu sering kita lakukan di kegiatan kita sehari-hari sebagai guru. Tentu dari ketiga itu dampaknya berbeda. Saya ingin tahu dampak yang Bapak alami ketika Bapak berkomunikasi dengan peserta didik. Bagaimana dari ketiga situasi itu? Hukuman, konsekuensi, juga restitusi. Ya. Itu saja nanti sementara. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Di sini adalah sudah terpapar antara bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dampaknya bagi kita seperti apa? Dampaknya bagi peserta didik seperti apa? Hukuman yang sifatnya tiba-tiba berarti tidak direncana, dan dampak panjangnya akan membuat sakit hati, bahkan mungkin dendam kepada gurunya kalau kita melakukan hukuman. Kalau konsekuensi berarti antara sudah peraturan tadi sudah dibentuk dan semua terlibat. Restitusi di sini ada segitiga restitusi. Saya akan menampilkan contoh video yang sudah saya praktekkan. Ini dulu. Ini sudah dibijak juga. Jadi nanti cara bagaimana kita ketika menghadapi peserta didik dalam cara menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Dari contoh satu lengkap. Suami istri. Lagi lengkap. Itu lah. Kalau mereka betul itu. Segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sini ada 3 tahapan cara kita untuk menangani peserta didik kita yang melakukan hal-hal yang kurang baik. Di sini ada contoh kasus yang pertama, saat istirahat berlangsung terjadilah pemalakan dan meminta uang jajan dengan memaksa yang dilakukan oleh Salma kepada Ahmad sebagai guru harus menyelesaikan masalah dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pernah di sekolah kita dan saya praktekkan beberapa kali. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita tanya dulu peserta didik kita panggil, nah, ayo kita ke kantor dulu. Kita harus menciptakan suasana yang nyaman sehingga peserta itu nyaman untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Misalnya dia mengaku kesalahannya. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bukan kamu saja, Bapak juga manusia biasa, pasti semuanya melakukan kesalahan. Nah, ini yang disebut dengan menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Di sini kita posisikan dulu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Next, dia tidak terdengar suaranya ya. Kita tanyakan dulu. Dan alhamdulillah si Salma itu
jujur. Nah, kita anak pasti jujur dengan apa yang dia lakukan, karena ada 5 kebutuhan manusia. Kita tanyakan dulu, apakah untuk dia untuk sekedar untuk uang jajan, ataukah dia untuk kekuasaan, ingin berkuasa terhadap teman-temannya, atau dia hanya untuk kesenangan. Ada juga dia untuk bertahan hidup, itu 5 kebutuhan manusia. Atau juga peserta diri kita itu ingin mendapatkan cinta kasih sayang. Bisa saja kan dia ingin mencari perhatian kepada kita, makanya dia membuat ulah supaya kita lebih perhatian kepada apa yang sudah dilakukannya. Nah, kita harus menanyakan dulu. Dan alhamdulillah pada saat itu murid saya jujur, dia mengakui kesalahannya. Lalu selanjutnya setelah dia mengakui kesalahannya, kita posisikan dia tidak langsung, kita tidak langsung menjudge bahwa dia itu anak-anak yang salah. Karena peserta didik dengan umur sekolah dasar, mungkin saja peserta didik kita itu tidak sadar apa yang sudah dia lakukan. Bisa saja dia hanya ingin kekuasaan saja. Tetapi pada dasarnya kita harus menanamkan karakter-karakter yang baik pada peserta didik, bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Di sini kita yang dinamakan validasi tindakan. Beberapa yang sudah kita praktekkan segitiga institusi ini, di mana baik buat peserta didik kita, jangan sampai kita sebagai berhukum efeknya tidak baik, bahkan terima sampai masalah jangka panjang. Awal-awal mungkin anak peserta itu ragu mengutarakan isi hatinya, kadang tidak jujur. Tapi kita posisikan dia nyaman, dia mengungkapkan perasaannya, dan dia peserta itu tidak sadar bahwa tindakan itu salah. Lutut itu coba ada yang ini nggak, Mak? Contek takutnya ada yang ini seperti itu. Itunya tuh bete, Pak. Itunya bete. The Bluetooth device is ready to pair. Dari segi 3 institusi ini ada yang namanya setelah kita memvalidasi atau menstabilkan identitas, selanjutnya kita akan validasi tindakan. Misalnya kita akan bertanya kepada peserta didik kita yang sudah melakukan kesalahan. Nah, menurut kamu pasti kamu punya alasan melakukan pemarahan tersebut. Kita tanya dengan lembut supaya dia jujur mengutarakannya. Kita tanyakan dulu alasannya seperti apa. Pasti semua orang melakukan hal-hal dengan yang dilakukan pasti punya alasan. Apakah dia ingin penguasaan terhadap muridnya, pasti akan beragam. Atau dia ingin hanya kebebasan atau kesenangan, atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hanya sekedar untuk memberi sebuah cilok yang mereka inginkan. Itu yang disebut dengan validasi tindakan. Setelah melakukan yang diutarakan oleh peserta didik kita dalam validasi tindakan, selanjutnya kita akan menanyakan keyakinannya. Kita arahkan dengan beberapa pertanyaan. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu sudah baik? Ingat gak apa yang kita sepakati di kelas? Kita kan sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau kamu melanggar, coba diingatkan lagi kesepakatan kelasnya seperti apa.
Mungkin dia akan mengingat, merenung dulu, oh nanti dia akan ingat kesepakatan kelasnya akan bertanggung jawab, akan disiplin, akan saling menghormati, akan saling menyayangi. Nah, kesepakatan kelas yang kita bentuk di kelas, kita tanyakan kembali di dalam segitiga restitusi ini yang dinamakan dengan menanyakan keyakinan. Dari situ keyakinan kelas dia akan berpikir, merenung, mengevaluasi diri, apa yang sadar, bahkan dia akan merasa mengevaluasi diri, merasa tersadarkan diri apa yang dilakukan itu adalah salah. Nah, kita harus mengarahkannya kepada peserta didik kita dan kita tanyakan ke depannya. Nah, kamu sudah melakukan ini, menurut kamu baik tidak? Terus kamu sebaiknya ke depannya mau seperti apa? Kita tanyakan. Terus ke depannya kamu mau menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan kepada peserta didik kita. Kita arahkan ke arahan yang lebih positif. Mungkin nanti banyak, Pak saya menjadi orang baik, pasti akan menjawab seperti itu. Pak saya menjadi cita-citanya gagal. Kalau kamu ingin cita-citanya seperti itu, maka dari itu kamu jangan melakukan pemalakan, karena pemalakan itu adalah tidak baik. Jadi walaupun kamu sekarang baru tahu pemalakan itu tidak baik, jangan sekali-kali melakukan pemalakan, apalagi sifatnya seperti mengancam ataupun bahkan lebih kasar lagi pemukulan. Nah, dari sini segitiga restitusi ini mungkin Bapak Ibu juga mengevaluasi mana yang terbaik, atau hukuman ataupun konsekuensi ataupun restitusi. Kita tanyakan dulu sejauh mana dia akan melakukan pendapatnya, keyakinannya. Kita di sini akan diarahkan peserta didik ini jangan sampai merasa bersalah, jangan sampai dia merasa dijudge dia itu dihukum, dijudge dia sebagai manusia tidak berguna. Nah, kita arahkan walaupun memang yang dilakukan peserta didik itu salah, tetapi jangan kita memvonisnya langsung. Nah, mungkin itu dari segitiga restitusi yang saya perhatikan Bapak Ibu. Terima kasih. Bu, silakan ada yang bertanya. Maaf ya sebelumnya, kemarin di hari Sabtu ya Pak Alur, ini maksudnya bertanya antara ini perilaku anak dengan apa yang dikatakan anak ini adalah tidak sejalan, tidak sejalur. Kemarin kita melaksanakan jemari ya Pak Alur ya. Atas laporan dari Pak Alur, itu yang 10 anak membuat celoteh yang nggak baik sebelum masuk. Kemudian kan dimasukkan ya ke dalam ruangan kelas. Nah, di situ saya himbau kepada anak, silakan mau kamu dalam pembelajaran ini maunya apa, sehingga kamu setiap kegiatan selalu membuat ulah yang tidak menyenangkan. Silakan catat oleh kamu masing-masing apa yang kamu, kalau dalam bahasa teh hayang kumaha hidup, sehingga setiap ada pembelajaran atau kegiatan selalu membuat celoteh yang gak baik. Nah, ternyata 10 anak ini menulis. Hanya yang diinginkan oleh dia itu banyak yang juga, tetapi dalam sikapnya itu tidak seimbang, tidak sebaik yang dia inginkan di dalam tulisan, menyimpang lah kalau dalam bahasa Sunda namanya. Di sini yang diinginin oleh anak itu, 1 mau ikut cemari, 2 mau ikut tertib, 3 mau ikut piket kelas, mau ikut opsi, banyak lah, sekitar 25 yang dia inginkan. Nah, dalam hukuman tersebut, sebagai pembimbing anak tersebut waktu hari Sabtu, ya tertawa juga gitu ya. Kamu ini gimana? Katanya kamu yang diinginkan oleh kamu ini adalah sifat yang baik, yang positif. Tetapi kenapa yang dilakukan oleh kamu itu malah negatif? Nah, saya ingin tanyakan bagaimana solusinya antara sikap perilaku anak dengan apa yang ditulis oleh anak. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu yang sudah
menemukan problematika yang ada di sekolah kita. Dan insya Allah kita akan bahas bersama-sama dengan kolaborasi. Mungkin dari PT Awal yang kurang puas, nanti di belakang kamera kita akan kupas semua karena kita terbatas waktu. Di sini insya Allah saya akan menjawab. Menurut Bapak Ibu, Ibu pun menemukan masalah dalam sikol jemari. Nah, kita itu bertindak seperti apa? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman kita ambil, misalkan kita hukuman, anak sudah melanggar, berarti itu namanya kamu sudah melakukan jemari, kamu tidak ikut, kamu melakukan dalam jemari itu misalkan mengolok-olok temannya, kamu itu tidak sesuai diatur, bertindak sendiri. Nah, makanya kamu oleh ibu dipoek, dijemur, berhalaman bendera. Nah, itu kan namanya tiba-tiba. Itu yang dinamakan dengan hukuman. Apakah anak itu jerah? Apakah anak akan berubah sikapnya? Karakternya akan berubah? Jawabannya adalah tidak. Karena dengan hukuman, anak dari usia SD dia akan mungkin di hadapan kita akan nurut, tetapi jangka panjangnya dia akan teringat, akan dendam kepada kita. Bahkan dia ditujukan kita harus menjas kamu bersalah. Nah, itu tindakan sebagai hukuman. Lalu apa yang kita lakukan dengan ulah yang unik besar yang dilakukan? Ada konsekuensi. Nah, kita ingatkan, kamu melakukan ini, kamu tidak tertib dalam melakukan jemari. Kita kan sudah melakukan keyakinan kelas yang kita bentuk dan sudah disepakati bersama. Coba kamu ingat apa yang sudah kamu langgar, dilanggar oleh kamu sendiri. Kamu misalkan tidak disiplin, berarti kamu tidak bertanggung jawab. Nah, ini dengan namanya konsekuensi karena kita sudah membentuk peraturan keyakinan dan sudah disepakati bersama. Dan kita sebaiknya seperti apa? Kita panggil yang namanya dengan segitiga restitusi. Kita panggil peserta kita kumpulkan. Kita ambilkan dulu identitas, kita panggil. Nah, apa sih kamu melakukan itu? Kenapa sih kamu tidak tanggung jawab dalam program sekolah yang kita bentuk, yaitu jemari? Nah, kamu jangan sekali-kali kita itu menjudge dulu bahwa itu salah. Oh, kamu melakukan itu, tapi namanya manusia ya, kita pasti akan melakukan kesalahan. Bapak juga manusia, pasti yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Itu misalkan dulu identitasnya, tentunya identitas itu kan pasti mempunyai alasan. Mungkin kamu bawa dari nama sorangan, terus membawa dari beberapa orang, jadi itu adalah karakter yang dibentuk berdasarkan berkelompok, geng-gengan, takut tidak diaku. Berarti dia kebutuhan manusia ingin kebebasan. Kita harus menanamkan kembali ikhtiar kita merubah karakter-karakter yang tidak baik menjadi baik, menjadi positif bagi peserta didik kita. Dan juga kita menanamkan jangan sampai kita menjadi penghukum. Di sini dengan segitiga restitusi kita menanyakan kembali, adakah cara lain kamu melakukan itu supaya teman kamu tidak terajak, nggak kamu sendiri aja tuh melakukannya, atau kamu ngajak ibu atau ngajak bapak? Nah, di situ sudah terlihat dengan namanya yang disebut dengan prediksi tindakan yang salah. Pasti banyak alasan-alasan yang diutarakan oleh peserta didik kita. Yang selanjutnya tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita yakinkan peserta didik kita bahwa yang dilakukannya adalah salah. Terus ditanyakan, kamu mau jadi orang seperti apa ke depannya? Mau jadi pemberontak, akhirnya nulis skill, terus dilakukan beda lagi. Nah, kita walaupun peserta didik kita adalah peserta didik yang usia dasar, kita jangan merasa lelah, jangan bosan mengingatkan peserta didik kita
orang oke yang sudah dewasa harus diingatkan lagi, apalagi peserta didik yang masih kecil haruslah kita bina, fasilitasi dengan arahan-arahan yang lebih baik supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Dan juga kita kalau mendengar suatu aduan dalam validitas keyakinan, jangan mendengarkan sebelah pihak. Kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Walaupun kita sudah terpancing emosi, tetapi kita harus mengendalikan diri. Tanya dulu kedua belah pihak, mungkin banyak alasan-alasan yang nantinya keluar alasan, dan jangan sampai kita menjadi yang tadinya ada menjadi terpecah belah. Nah itu mungkin bagaimana ilmu cara menanggulangi nulis kieu dilakukan anak kieu. Kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah dibentuk, ingatkan lagi disiplinnya, tanggung jawabnya, menghormati. Berarti yang dilakukan kamu melanggar dari keyakinan kelas. Kamu tidak menghormati, kamu tidak ada kasih sayangnya, malah kamu mengajak teman kamu, menjerumuskan teman kamu menjadi bersalah, melakukan hal yang tidak baik. Di sini misalkan Bapak sedang membuat keyakinan kelas, kamu sudah banyak bintang prestasinya, Bapak copot bintang prestasinya karena kamu melakukan hal yang tidak baik. Itu yang mungkin kita bisa ikhtiar kita dalam menangani peserta didik kita atas kesalahannya, tetapi kita harus mengarahkannya jangan sampai peserta didik itu merasa dihukum. Mungkin itu Bu Bubut. Ada lagi yang ditanyakan atau cukup? Cukup ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini kita kolaborasi, insya Allah kita saling bantu dan koordinasi juga dengan kepala sekolah, dan saya dari guru penggerak akan tertuju. Kalau banyak salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah dalam diskusi kita ini lebih hebat lagi. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menanggapi tentang paparan budaya positif dari Pak Sahrul selaku peserta calon guru penggerak ya. Saya senang sekali mengikuti paparan tersebut. Banyak pengetahuan baru yang dapat saya ambil, terutama cara menangani peserta didik kita. Bagaimana cara menangani peserta didik kita itu sebagai guru lebih baik sebagai manajer daripada kita sebagai penghukum dan konsekuensi ya. Jadi bertindaklah kita sebagai manajernya sehingga siswa kita berani curhat, berani mengungkapkan sesuatu kepada kita sebagai guru sehingga kita dapat memberikan solusi yang terbaik untuk peserta didik kita. Dan mengenai paparannya tadi sangat runtut, mudah dipahami, keren, bagus sekali, dan ada bulkonah gitu ya. Ada bulat-bulat, ada kotak-kotak, juga ada panah-panah, sehingga mudah dipahami di dalam penerimaan pemaparan tersebut. Terima kasih, semoga sukses selalu untuk Pak Sahrul. Jadi guru penggerak, jadi guru hebat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menanggapi paparan yang begitu panjang lebar telah dibahas oleh Bapak Sahrul sebagai guru penggerak, itu sangat positif, yaitu mengenai hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Itu bisa menjadikan acuan bagi kami sebagai pendidik dalam menangani kenakalan peserta didik atau pelanggaran yang dibuat oleh peserta didik. Semoga apa yang diberikan atau dipaparkan oleh Bapak Sahrul ini menghasilkan atau membuat anak menjadi mengerti dan bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya bila sudah diberikan atau diarahkan atau dilaksanakan oleh pendidik terhadap peserta didik tersebut.
Terima kasih kepada Bapak Sahrul yang telah memberikan ilmu begitu sangat berguna bagi saya sebagai peserta didik. Semoga Bapak Sahrul sukses dan lancar dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.